diputus oleh Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Nah, selain Kabupaten Serang sebenarnya ada. Masyarakat bisa melihat ketika misalnya ada data-data yang anomali, data-data yang berbeda antara yang dipublikasi dengan data yang ada di TPS, yang ada di dokumen masing-masing peserta pemilihan untuk kita sama-sama cross-check. Karena itulah teman-teman KPPS, penyelenggara, termasuk para saksi, termasuk masyarakat, bisa mengecek apakah yang ada di dalam TPS dengan yang dipublikasi di dalam Sirekap, apakah sama datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Anis Marini Ardi, dan kali ini kita akan bertemu pada podcast season pasca Lebaran. Nah, mohon maaf lahir batin teman pemilih. Sama-sama. KPU Provinsi Banten mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan atau apabila tidak menyapa teman-teman semua secara maksimal di kemarin. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Ahmad Subagja. Selamat pagi Bapak, sehat? Pagi Mbak Anis, alhamdulillah sehat. Habis Lebaran kita harus lebih segar lagi. Oke, fresh ya. Dari mudik ya Pak ya? Habis mudik kemarin. Sudah 10 tahun nggak ke Gunung Kidul. Oke, jadi luar biasa pengalaman mudik kemarin, bisa menambah energi ya Pak ya. Betul. Untuk penyelenggaraan proses demokrasi lebih lanjut di Indonesia, terutama di Banten. Nah Pak Oha, kita mau bincang-bincang santai nih Pak. Kita kan sudah melaksanakan pilkada di tahun 2024. Kira-kira kita sudah melewati 16 tahapan dari mulai perencanaan sampai akhirnya ada resultnya, hasilnya. Nah, menurut Pak Oha sendiri bagaimana pelaksanaan pilkada 2024 kemarin, Pak? Iya, kalau kita melihat proses pilkada di Provinsi Banten ya, baik itu pilkada pertama dulu pada saat pemilihan kepala daerah secara langsung sampai dengan saat ini, itu memang dinamikanya berbeda-beda, tantangannya berbeda-beda. Termasuk saya kira situasi politiknya juga berbeda-beda. Ini mempengaruhi bagaimana situasi dan kondisi di masing-masing wilayah. Yang kedua, pilkada serentak yang dilaksanakan di tanggal 27 November yang lalu, ini pilkada serentak pertama di Banten ya. Walaupun pilkada terakhir tahun 2020 itu juga pilkada serentak, tapi hanya di beberapa kabupaten kota di Provinsi Banten. Tapi di tanggal 27 November tahun 2024 itu 8 kabupaten kota termasuk provinsi itu melaksanakan pilkada serentak. Nah, ini tentu tantangannya luar biasa untuk kita mengkonsolidasi semua pihak, pemerintah daerah, stakeholder, termasuk saya kira partai politik untuk sama-sama punya komitmen tanggung jawab supaya pilkada kita itu jauh lebih baik. Nah, itu yang menjadi fokus kita, dan alhamdulillah memang di pilkada 2024 yang lalu secara kuantitatif bahwa kita punya catatan jauh lebih baik sebenarnya. Pertama, kalau kita lihat soal partisipasi, partisipasi kita dibandingkan pilkada gubernur tahun 2017 yang lalu hanya 62%. Sekarang misalnya pilkada tahun 2024 yang lalu itu ada peningkatan menjadi 66% ya, 66%. Dan secara kuantitatif dengan jumlah pemilih yang bertambah ditambah partisipasi juga meningkat, ini sesungguhnya menunjukkan bahwa antusias masyarakat masih cukup baik ya, untuk kita berikan apresiasi bahwa kualitas
pemilih kita semakin baik, daftar pemilih kita semakin baik, itu menunjukkan bahwa partisipasi kita juga lebih akuntabel. Kalau misalnya dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, karena daftar pemilih kita mungkin saja banyak yang anomali dan seterusnya. Kedua, dari segi soal pelanggaran atau sengketa yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi, bahwa dari 8 kabupaten kota termasuk Provinsi Banten itu jauh lebih sedikit dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya. Kita hanya ada satu sengketa di Kabupaten Serang yang itu disengketakan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Nah, selain Kabupaten Serang sebenarnya ada kota Tangerang Selatan, ya, Tangsel, tapi kemudian ditolak. Ya, kemudian ada juga Pandeglang. Pandeglang juga sama, pada saat dismisal juga ditolak. Dibandingkan misalnya beberapa pilkada yang lalu juga pernah ada PSU. Ya, misalnya di Tangsel juga pernah ada PSU, seluruh TPS pilkada Kota Tangerang Selatan. Kemudian pernah juga ada di Pandeglang juga sama. Nah, ini beberapa catatan kilas balik dinamika dari pilkada ke pilkada sampai dengan saat ini. Kemudian soal pemungutan suara ulang yang diakibatkan misalnya pelanggaran secara administratif, baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh temuan karena rekomendasi Bawaslu. Nah, ada beberapa catatan kita dalam setiap pilkada, misalnya di pilkada tahun 2017 yang lalu. Itu ada satu desa dan kelurahan ya di daerah Kabupaten Tangerang, itu 15 TPS melaksanakan PSU. Karena soal administratif ya. Dan itu direkomendasikan oleh Bawaslu. Atau misalnya ada di Kota Tangerang juga sama pada saat pilkada 2017. Itu cukup banyak catatannya, dan di tahun 2024 yang lalu kita hanya melaksanakan PSU itu hanya di Kota Tangerang dan di Tangerang Selatan. Ya, Tangerang Selatan itu ada 3 TPS, di Kota Tangerang itu hanya ada 1 TPS. Nah, ini menjadi catatan baik kita sebenarnya dari pemilu ke pemilu, bahwa secara administrasi pelanggaran teman-teman penyelenggara di bawah itu dibandingkan dulu itu lebih minimal ya setahun sekarang itu, dan itu menjadi catatan baik dalam segi melihat hasil evaluasi penyelenggaraan pilkada di Banten. Walaupun tentu ada masih beberapa catatan-catatan yang juga harus kita evaluasi dan perbaiki. Misalnya soal kualitas peningkatan teman-teman ad hoc ya, teman-teman PPK, PPS, KPPS yang selama ini menjadi ujung tombak dalam proses berjalannya pemungutan dan penghitungan suara. Karena mereka di bawah berhadapan langsung dengan para pemilih dan peserta pemilihan. Nah, ini yang harus menjadi fokus kita dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemilih bagi pilkada ke depan. Menarik Pak, tadi catatan baik bagi kita adalah proses penyelenggaraan pemilu di Provinsi Banten dan di kabupaten kota semakin kesini itu semakin tertib ya secara administratif, terbukti tidak ada pelanggaran atau perselisihan yang berdasarkan proses administrasi yang karena dikoordinasikan secara optimal. Nah Pak, untuk perbedaan tahapan atau inovasi-inovasi yang membuat kita itu semakin terdepan ya Pak ya untuk mencoba menyelenggarakan pemilu secara akuntabel, itu apa aja Pak inovasinya? Mungkin dari segi aplikasi, rekrutmen atau yang lainnya, atau bahkan teknis penyelenggaraan pemilu itu sendiri Pak?
Iya, pertama bahwa karena sekarang itu era digitalisasi, maka KPU sebagai lembaga yang melaksanakan proses pemilihan, baik itu pemilu dan pilkada, tentu harus bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman. Artinya bahwa kita mesti mau tidak mau ikut serta dalam proses digitalisasi. Dan KPU saya kira salah satu lembaga yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Iya. Dari semua tahapan dalam proses pelaksanaan pemilihan, itu semuanya kita menggunakan sistem digitalisasi. Mulai dari misalnya proses pendaftaran pemilih pemilih, pendaftaran pemilih, Sidalih, kemudian pendaftaran calon, sampai dengan kita proses pemungutan dan penghitungan suara. Nah, semuanya itu menggunakan sistem aplikasi digital. Kenapa? Supaya kita mampu memberikan informasi yang up to date, yang cepat, akurat, tentu juga menjadi alat kontrol bagi masyarakat terhadap proses berjalannya tahapan pemilihan. Yang kedua, ini juga bagian dari kita mengajak masyarakat untuk aware terhadap setiap tahapan pemilihan, mulai dari penyusunan daftar pemilih sampai dengan proses penghitungan dan pemungutan dan penghitungan suara. Masyarakat bisa melihat ketika misalnya ada data-data yang anomali, data-data yang berbeda antara yang dipublikasi dengan data yang ada di TPS, yang ada di dokumen masing-masing peserta pemilihan, untuk kita sama-sama cross check. Dan ini bagian dari inovasi kita sebenarnya untuk bisa memberikan informasi. Yang kedua, bahwa semua orang itu bisa mengakses dengan cepat terhadap proses pemilihan, dibandingkan misalnya dulu agak sulit orang untuk bisa mendapatkan informasi soal pemilu, soal pilkada. Nah, sekarang orang bisa lebih mudah karena aksesnya kita berikan dengan mudah di setiap tahapan pemilihan. Misalnya soal Sidali bisa kita cek menggunakan handphone. Kemudian soal pencalonan, kita juga bisa mengecek soal latar belakang calon, termasuk para pemilih apakah namanya itu dia masuk ke dalam daftar dukungan calon atau tidak. Bagi masyarakat yang status pekerjaannya dilarang misalnya. Atau misalnya bagi masyarakat yang ingin mengetahui soal perolehan suara. Misalnya ada masyarakat memilih di TPS 1 Kelurahan A, Kecamatan B misalnya. Dia bisa mengecek langsung di dalam hasil rekapitulasi. Jadi secara lifetime ya Pak ya bisa. Oh iya, nah ini penting saya kira untuk kita bisa mengedukasi masyarakat supaya pemilu kita ke depan bukan hanya melaksanakan secara prosedural, tapi secara substansi mampu menjawab kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Jadi memang secara tidak langsung tadi Pak Auha dengan semangat zaman di mana partisipasi masyarakat untuk ingin tahu kemanakah hak konstitusi mereka itu dibawa, itu bisa langsung dapat diketahui secara lifetime melalui aplikasi-aplikasi yang memang sudah menjadi alat bantu ya Pak ya dari KPU untuk memperpanjang tangan kita untuk menyapa masyarakat agar mereka juga tahu nih proses demokrasi berjalan secara akurat atau seperti apa. Nah Pak, yang menarik bagi kita ya Pak ya itu adalah Sirekap nih Pak. Ya. Sirekap pada pemilu 2024 itu mungkin ada banyak catatan. Tapi ketika pilkada, kemudian Sirekap ini terpakai, itu menunjukkan progres yang luar biasa Pak. Itu boleh nggak Pak diceritakan Pak, Sirekap saat pilkada? Iya, Sirekap pemilu dan Sirekap pilkada sebenarnya fungsinya sama-sama menyampaikan informasi terkait hasil perolehan suara peserta pemilihan, peserta pemilu dari setiap TPS yang dilakukan secara berjenjang. Kedua, tentu Sirekap ini membantu penyelenggara pemilu dalam memastikan soal akurasi perolehan suara dari setiap TPS sampai dengan proses rekapitulasi di setiap tingkatan. Nah, kita ingin melihat bahwa
Sirekap yang dihasilkan di dalam pemilihan 27 November yang lalu memang hasilnya cukup baik ya, sangat baik lah. Dari TPS yang ada di Banten itu cukup banyak, hasilnya 100%. 100% kita bisa mengupdate, mengumpulkan data dalam bentuk aplikasi Sirekap. Nah, ini bagian dari akuntabilitas dan informasi kepada publik bahwa mereka bisa melihat semua data perolehan suara di seluruh TPS setiap kecamatan dan tingkat kabupaten kota. Nah, ini bagian dari kemajuan dan komitmen KPU untuk bisa memberikan atau melayani kepada peserta pemilu, peserta pemilihan, termasuk kepada para pemilih, masyarakat, supaya bahwa hasil pemilu itu harus transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sirekap bagian dari digital aplikasi yang menurut saya cukup modern, karena dalam bahasa saya bahwa Sirekap ini menjadi bank data bagi para penyelenggara pemilu, bagian dari mengelola data dari hasil pemilu ke pemilu atau pemilihan ke pemilihan. Sehingga bagi siapapun yang ingin punya kepentingan terhadap data hasil pemilihan, kita bisa dengan mudah untuk memberikan. Oke. Jadi memang banyak sekali manfaatnya ya Pak ya. Tapi Pak, kita juga penasaran nih Pak. Sepanjang karir Pak Oha di dunia kepemiluan yang kira-kira 12 tahun ya pemilih ya, bukan waktu yang cukup singkat nih untuk menggeluti dunia kepemiluan. Dari mulai awal nih Pak Oha melibatkan diri dalam proses demokrasi sampai sekarang, itu kira-kira catatan baik Pak Oha sampai tahun 2024 kemarin itu apa Pak? Iya, tentu dari pemilu ke pemilu atau dari pemilihan ke pemilihan yang pernah saya alami ya, saya menjadi penyelenggara pemilu itu di KPU dari tahun 2013 ya, walaupun sebelumnya saya pernah menjadi petugas KPPS. Nah, sekarang yang menjadi catatan baik gitu ya Pak ya? Catatan dan perbedaan situasi sosial masyarakat, bahwa masyarakat sekarang tuh jauh lebih aware terhadap setiap kegiatan pemilihan maupun pemilu maupun pemilihan begitu ya, dibandingkan dulu misalnya masyarakat agak kurang aware. Nah, sekarang sangat aware sehingga siapapun setiap pemilu atau setiap pemilihan mereka rasa ingin tahunya tinggi. Artinya apa? Bahwa semua penyelenggara pemilu dengan meningkatnya antusias masyarakat terhadap proses pemilu, proses pemilihan, kita mesti hati-hati bahwa kita ini bukan hanya dikontrol oleh teman-teman Bawaslu, oleh teman-teman peserta pemilihan atau peserta pemilu, tapi masyarakat juga ikut mengontrol kita. Terlibat. Nah, ini yang membedakan yang sangat signifikan dulu dengan sekarang. Kedua, misalnya soal kemudahan dalam melaksanakan proses tahapan. Dulu setiap tahapan pelaksanaan pemilu semuanya kan menggunakan manual. Karena semuanya menggunakan manual, maka cara kerja yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara itu dengan cara-cara manual. Butuh waktu yang lama, butuh ketelitian, dan tentu ada banyak dokumen yang harus kita periksa satu-satu. Betul. Kebayang ya Pak ya betapa. Oh iya. Misalnya dulu kalau calon perseorangan itu harus mengumpulkan sekian ratus ribu KTP. Itu mesti kita cek satu-satu. Apakah data dukungannya itu ganda atau tidak, begitu kan? Itu mesti kita cek. Nah, sekarang menggunakan semua aplikasi. Kalau sekarang misalnya soal pencalonan menggunakan sistem aplikasi pencalonan Silon, maka data dukung yang disampaikan kepada kami tentu akan terdeteksi dengan mudah. Misalnya kalau data dukungannya itu gandanya itu dengan siapa, atau dalam dukungan masing-masing setiap calon juga bisa terdeteksi. Ini bagian kita untuk mempermudah dan mengontrol bagi para peserta pemilihan untuk sama-sama dia juga harus bisa mengelola datanya dengan baik.
Jadi aplikasi ini bukan hanya mempermudah cara kerja, tapi aplikasi ini juga bagian dari alat kontrol, bukan hanya untuk penyelenggara pemilu, tapi juga untuk para peserta pemilihan. Ya, mereka harus hati-hati ketika memberikan data. Kemudian misalnya soal proses penghitungan suara juga sama. Dulu orang tidak berpikir bahwa hasil pemilihan itu bisa serta-merta akan mudah dihitung, akan mudah dicek. Karena semuanya manual. Iya. Yang punya data itu hanya orang yang ada di TPS ketika itu. Iya, betul. Termasuk para penyelenggara. Tapi orang yang tidak ada di TPS, dia sulit mencari data. Sulit mengaksesnya. Betul. Nah, sekarang orang yang tidak ada di TPS, ketika dia itu ingin mendapatkan data yang akurat, dia bisa ngecek di Sirekap. Ya. Karena itulah teman-teman KPPS, penyelenggara, termasuk para saksi, termasuk masyarakat, bisa mengecek apakah yang ada di dalam TPS dengan yang dipublikasi di dalam Sirekap, apakah sama datanya? Kan logikanya mesti sama, karena sumber datanya sama. Betul. Ya, berdasarkan dari cek hasil plano. Nah, ini menjadi kemudahan bagi masyarakat untuk memastikan bahwa semua hasil pemilu itu lebih akuntabel dan mudah untuk kita dapatkan dimanapun. Nah, itu beberapa catatan yang saya kira menjadi kebaikan untuk kita, mudah-mudahan ke depan lebih baik begitu ya pemilu kita. Oke, jadi ada beberapa poin nih teman pemilih, di mana ketika masyarakat itu sudah mulai berkembang, maju ya, pasti akan ada penyesuaian sistem, baik itu dari sistem kepemiluan itu sendiri maupun dari konteks demokrasi yang semakin kompleks. Maka dari itu kita akan terus bergerak menyesuaikan diri ya Pak Oha ya, dengan betul. Masyarakat agar proses memilih calon pemimpin ini menjadi mudah, menjadi menyenangkan, dan menjadi transparan dan akuntabel. Boleh Pak, terakhir nih Pak, untuk teman pemilih, kita tahu di Kabupaten Serang nanti akan menyelenggarakan PSU ya Pak ya. Yeah. Boleh kita minta sedikit kata-kata Bapak untuk bisa menyemangati teman-teman kita yang ada di KPU Kabupaten Serang dan juga masyarakat Kabupaten Serang untuk hadir ke TPS. Ya, terima kasih Mbak Anis. Teman-teman sekalian, para pemilih untuk di wilayah Kabupaten Serang, kita akan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 April nanti. Saya berharap bahwa masyarakat Kabupaten Serang yang namanya terdaftar dalam daftar pemilih tetap di tanggal 27 November yang lalu, termasuk para pengguna hak pilih yang sudah datang ke TPS menggunakan KTP, dan para pemilih yang sudah mengurus pindahan dan mencoblos di tanggal 27 November yang lalu. Saya menghimbau bahwa kita punya agenda melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, melaksanakan PSU di tanggal 19 April yang akan datang, tepatnya di hari Sabtu di bulan April, dan kita berharap masyarakat untuk datang ke TPS. Dan jangan sampai masyarakat tidak menggunakan kesempatan yang baik ini, karena ini bagian dari kita ingin membuktikan bahwa masyarakat Serang ini membutuhkan pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa memberikan harapan untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Serang. Ingat bahwa pemimpin yang baik tentu hadir dari pemilih yang baik. Saya kira itu pesan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anis. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oha, luar biasa sekali teman pemilih. Dalam waktu yang sesingkat ini kita bisa mereview ya
penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dari tahun ke tahun, serta sedikit mengulik pengalaman Pak Oha yang sudah berkecimpung di dunia kepemiluan selama 12 tahun. Nah, teman pemilih, kita juga membuka di kolom komentar apabila ada pertanyaan, apabila ada request mau podcast seputar apa, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk mengikuti seluruh kanal media sosial kita di KPU Provinsi Banten. Saya Anis undur diri. Terima kasih sekali lagi Pak Oha atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.